saya Ika Merdekasari hadir lagi di layar kaca Anda saat ini. Temanya menarik sekali dengan narasumber yang luar biasa sekali menurut saya pagi ini, dan saya pun mengajak Anda untuk berinteraksi di fanpage TV Peduli, menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada hal yang seputar tema kita yang mana akan mengupas seputar inovasi perpustakaan SMK Negeri 2 Kota Parepare. Hadir bersama saya di studio saat ini ada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Parepare. Selamat pagi Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Begitu juga hadir di studio bersama saya pagi ini ada Kepala Bidang Layanan Pengolah Bahan Pustaka Kakanda Muhammad Rasdi, Kakak Kiri kalau saya sering panggilnya gitu ya. Salah satu penggeliat dan penggiat dan pelestari literasi di Kota Parepare. Assalamualaikum Kak, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa bertemu lagi. Ini saya senang karena ada kata inovasi. Ya, inovasi perpustakaan, dan kalau kita berbicara tentang perpustakaan kekinian, banyak sekali yang muncul di permukaan. Tapi ini level tingkat sekolah, terutama sekolah lanjutan tingkat atas. Kita pengen dengar dulu di kata-kata pertama, kalimat-kalimat awal dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan Bapak. Atau Kang Giri dulu. Ya, bos. Ya, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan tayang hari ini yang mungkin bagi saya sudah untuk kesekian kalinya mewakili Dinas Perpustakaan berbicara tentang bagaimana perpustakaan, bagaimana literasi, dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan perpustakaan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para pemirsa, Pak Kepala Sekolah SMK Negeri 2, berbicara soal inovasi sebetulnya bukan hal baru lagi bagi Dinas Perpustakaan, karena ada beberapa macam inovasi yang kita sudah ciptakan. Terakhir ini sebetulnya bukan inovasi, itu adalah bagian daripada tugas pokok kami sebagai instansi pembina perpustakaan yang ada, khususnya yang ada di Parepare, mulai pada jenjang perguruan tinggi, SMK, SMA, SMP, SD, dan perpustakaan masyarakat, serta perpustakaan khusus. Kalau dilihat dari sisi sejarah, Undang-Undang 43 tahun 2007 itu sudah mengamanahkan bahwa semua jenis perpustakaan yang ada pada tingkat kabupaten, kota, dan provinsi adalah menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan. Olehnya itu, melalui perkembangan-perkembangan yang sudah ada saat ini, terakhir kemarin dengan adanya surat dari pemerintah provinsi melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kita didadak sebetulnya, didadak. Kenapa saya bilang didadak? Kita tidak diberi ruang dan waktu untuk mengadakan seleksi yang betul-betul matang. Ya. Namun pun demikian, karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai instansi pembina perpustakaan, apa boleh buat? Kita turun melihat kondisi yang SMK, SMA yang ada di Parepare, termasuk madrasah. Hasilnya dari 10 sekolah yang kita kunjungi luar biasa memang. Respon daripada SMK Negeri 2 ini luar biasa, di bawah pimpinan Pak Dr. Andes Haji Patahudin ini luar biasa. Ditambah lagi dengan dukungan dari teman-teman pengelola. Jadi melihat kondisi tersebut, ya kami dari tim penilai dan pemantau telah memutuskan bahwa yang berhak mungkin mewakili Parepare adalah SMK Negeri 2. Karena dilihat dari segi sumber daya yang ada, fasilitas, ruangan, dan lain sebagainya. Utamanya ini, dukungan kepala sekolah luar biasa. Itu yang memberikan kami motivasi tersendiri buat membantu segala macam aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan SMK 2. Itu mungkin latar belakang lahirnya
Kenapa SMK 2 ini bisa menciptakan suatu inovasi di perpustakaannya sehingga bisa mewakili Parepare. Bahkan kemarin dari 23 kabupaten kota yang ikut lomba dimaksud, 6 besar, masuk 6 besar SMK 2 ini dan sudah diadakan verifikasi dan visitasi secara langsung oleh tim juri. Dan kita saat ini sudah menunggu hasil, mudah-mudahan SMK Negeri 2 ini bisa mewakili provinsi. Itu harapan kita. Iya. Bisa mewakili sampai ke tingkat nasional. Itu barangkali pengantar saya, ya. Baik, tapi kalau mungkin tadi sempat Bapak Rasli, Bapak Kepala Bidang, bahwa sebenarnya kita juga harus bisa memilah antara inovasi dengan tupoksi. Iya. Karena kalau persoalan perpustakaan, kalau kita di Indonesia, khususnya di Parepare, menganggap bahwa mungkin ada item-item tertentu saja yang perlu perpustakaannya bagus. Padahal sebenarnya semuanya, sekolah, leading sector, corporate ataupun SKPD, sebenarnya seyogianya punya perpustakaan dengan fasilitas terbaik. Baik, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Hadi Fatahudin, mungkin bisa langsung saja ini. Selamat sudah masuk 6 besar. Ya, kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa TV Peduli, Bapak Kepala Dinas yang saya hormati. Ada hal sebenarnya yang sangat substansial di tengah sekarang ini perlu kami sampaikan. Kita ini tingkat persekolahan sudah 1,5 tahun ini dengan kondisi pandemik ini, ya, di mana aktivitas anak-anak kita ini hampir katakan jarang di sekolah. Yang kita khawatirkan sekarang ini adalah terjadinya loss of learning, ya. Gairah anak belajar hilang. Ya, kalau dia rendah minat bacanya itu ya bisa kita 1 bulan 2 bulan setelah belajar bisa kita. Ya. Tapi kalau gairah belajar hilang, itu yang sangat kita khawatirkan di dunia pendidikan. Makanya kehadiran perpustakaan, ya, kehadiran perpustakaan ini sangat penting di kondisi seperti ini. Beberapa bulan lalu pernah saya live juga dengan TV Peduli, ya, tentang bagaimana peran perpustakaan di tengah-tengah masa pandemik anak-anak dalam pembelajaran BDR, ya, belajar dari rumah. Itu ya. Kita berikan buku anak-anak, ya. Anak-anak itu kita beri buku, dibawa ke rumahnya masing-masing. Proses pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak ini betul-betul bisa termanfaatkan. Materinya bisa dilaksanakan di rumah melalui buku yang diberikan, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Guru. Tujuannya apa? Supaya ada motivasi belajar minimal membuka buku. Ya. Kemudian yang kedua, membatasi ruang geraknya untuk keluar dari rumah. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena rentang waktu 1 tahun lebih, 1,5 tahun, ya, itu hubungan interaksi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan sekolah itu sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Makanya ini kehadiran perpustakaan betul-betul sangat dibutuhkan. Di SMK Negeri 2 Parepare itu telah dikembangkan suatu metode penggunaan perpustakaan yang diperkenalkan langsung kepada anak. Kita akan menggunakan sistem literasi digital. Di sekolah kami ada literasi digital. Ya, kita buka web sekolah perpustakaan, ada web informasi-informasi yang bisa diberikan. Jadi kita buka layanan terbatas, ya. Layanan kita terbatas. Selama masa pandemik ini petugas perpustakaan kami itu ada 7 orang. 7 orang. Ya, 7 orang. Itu mulai jam 8 itu sampai jam 12 itu kita beri ruang kepada anak-anak kita yang datang, tapi dengan catatan tetap menjaga standar protokol COVID-19 ini. Itulah langkah-langkah sebenarnya, ya, yang kita berikan selama ini dalam bentuk layanan. Para pustakawan kita itu harus melayani anak secara smart, ya, nyaman, ya. Kita siapkan ruang pojok baca, ya. Kemudian yang kedua kita siapkan misalkan antara buku paket dengan buku bacaan non paket. Ada gerai perpustakaan yang kecil-kecil kita tempatkan di situ semua.
kemudian kita siapkan fasilitas-fasilitas lainnya. Bagaimana caranya? Anak-anak nyaman di perpustakaan, anak-anak mau ke perpustakaan. Ya, kiat apa yang kita lakukan? Apa yang disampaikan tadi Pak Kadis Perpustakaan, bahwa sesungguhnya ini bukan inovasi baru ini. Sudah lama kita laksanakan. Ya, sudah lama kan. Kenapa? Karena perpustakaan kita jadikan memang suatu sentra. Ya, pendidikan di mana anak-anak kita bisa belajar baik secara mandiri maupun melalui bimbingan Bapak Ibu guru kita di sana. Ada konsep yang coba kami terapkan di sekolah, kaitannya dengan pengembangan perpustakaan. Harapan kita anak-anak senang ke perpustakaan, itu yang kita. Buat apa perpustakaan mewah kalau tidak ada pengunjungnya? Ya. Perpustakaan bersih kalau tidak ada pengunjungnya. Yang bagus, perpustakaannya bersih, nyaman, banyak pengunjungnya. Nah itu juga. Tapi banyak pengunjungnya, perpustakaannya juga tidak bagus, itu kan ya kita mau ada sinkronisasi. Balance, ya. Itu yang kita harapkan. Kami di perpustakaan itu kami tidak pernah menerapkan sistem denda kepada anak-anak. Ini anak-anak malas masuk ke perpustakaan. Kalau terlambat kembalikan bukunya, denda. Kami tidak lakukan itu. Kenapa? Pasti kalau anak-anak sudah didenda satu kali, dia tidak akan masuk lagi. Jadi sistemnya Pak untuk mengamankan riwayat Ada sistem kita menggunakan pola-pola pembinaan secara edukasi. Ya, jumlah buku di perpustakaan kan SMK cukup banyak, ada 20.000 lebih. Ya, nanti Pak Kadis lihat sendiri. Jadi anak-anak itu setiap semester, setiap tahun pendidikan kelas tamat, anak-anak itu tidak berikan catatan prestasinya kalau tidak ada surat keterangan bebas perpustakaan. Ya, bebas perpustakaan. Jadi habis semester anak-anak mau minta rapornya, minta dulu surat keterangan bebas perpustakaan. Model garansinya begitu. Oke, itu pembinaan secara edukasi daripada sistem punishment. Ya. Itu menghakimi anak-anak semua. Jadi anak-anak sudah didenda. Saya dengar tuh, saya masuk di denda, pasti tidak mau lagi, jarang. Apa jadi denda, kita didenda. Makanya kita menggunakan pola-pola edukasi yang memberikan suasana nyaman anak-anak berinteraksi dengan perpustakaan. Yang kedua dalam bentuk rewardnya. Jadi kami tuh setiap 6 bulan sekali kami memberi penghargaan anak-anak yang sering masuk di perpustakaan. Sering masuk dan membaca. Membaca. Ya. Biasa kalau masuk membaca lah, jangan sekedar. Saya juga waktu zaman saya masuk tapi ngobrol. Jangan sekedar masuk, numpang lewat masuk enggak. Tetapi saya percaya kepala perpustakaan ya, ada petugas kan ada rekam jejaknya ya. Ya kita ada rekam jejaknya. Itu kita kasih pecarakan. Kemudian yang kedua, ada lomba-lomba yang dilakukan di perpustakaan. Coba lomba Mars PPK, penguatan pendidikan karakter. Kemudian lomba mading, ya. Nah, itu kita berikan penghargaan, diupacarakan supaya menumbuhkan motivasi, semangat, ya. Kemudian bagaimana dengan siswa yang jarang ke perpustakaan? Nah, kami minta data dari perpustakaan, ya. Siapa kelas berapa yang jarang masuk di perpustakaan? Bukan secara general, secara umum dulu, secara klasikal ya. Oh ini kelas A. Nah, pada saat kepala sekolah pembina upacara, saya coba menyebut kelas ini dan mengundang satu pesertanya, siswanya naik. Minimal, siapa nama kepala perpustakaan? Nah, kalau dia bisa sebut nama kepala perpustakaan, kita kasih reward. Jadi kalau pasti dia bilang, pasti kita masuk perpustakaan setiap saat. Ya. Saya berikan seperti itu. Inilah barangkali kiat-kiat kita semua, ya. Harapan kita anak-anak senang di perpustakaan, mau mengunjungi perpustakaan, minimal masuk dulu lihat-lihat. Kalau sudah sering masuk, pasti menarik. Oh ini, apalagi sekarang kemarin dengan bantuan pembinaan dinas pendidikan perpustakaan ya. Kita sudah kelompokkan buku-buku. Dan mungkin ada bantuan berapa eksemplar gitu? Banyak bantuannya, tidak bisa dihitung. Kalau kita hitung di studio ini, habis waktu kita menghitungnya. Jadi itulah. Terima kasih banyak ya Pak Kadis, pemerintah Kota Parepare.
atas perhatian di pembinaan perpustakaan. Sesungguhnya kita ini walaupun secara administratif undang-undang beralih ke provinsi SMK ya, tapi kita juga tidak bisa lepas dari peran pemerintah kota, kemudian kedua kebijakan pemerintah kita bagian tak terpisahkan karena kita berada dalam wilayah pemerintahan Bapak Wali Kota. Baik. Nah, demikian untuk sementara ya. Baik. Kasih. Nah, ini menarik sekali penjelasan Bapak Kepala Sekolah SMK 2. Tapi kalau beberapa referensi kemudian jurnal yang sebenarnya apalagi kalau perpustakaan itu ada di sebuah institusi ya, baik itu korporat ataupun milik pemerintah, sebenarnya semua yang terlibat di institusi tersebut sebenarnya kalau di sekolah kan saya rasa tidak boleh meruncing ke siswanya saja, tapi bagaimana kemudian bapak ibu gurunya masuk ke perpustakaan ini atau mungkin kepala sekolahnya sendiri aktif tidak berperpustakaan. Kemudian begini Pak Kadis dan juga bapak kepala sekolah, bagaimana geliat kegiatan keperpustakaan selama 1 tahun terakhir ini? Karena kan otomatis anak-anak tadi tidak ke sekolah. Nah, bagaimana bisa melihat apakah rating, adakah mungkin aplikasi khusus untuk melihat anak-anak ini aktif membaca atau tidak? Karena kan mereka tidak ke sekolah. Kalaupun mereka ke sekolah paling tidak boleh lama, tidak boleh berkumpul, ya kan seperti itu. Bagaimana mungkin Pak Kadis mungkin? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa sebetulnya di era pandemi ini konten-konten yang harus lebih banyak digiatkan oleh berbagai macam perpustakaan ini ya mulai dari perpustakaan perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat itu adalah konten-konten digital. Nah, kekurangan kita hingga saat ini belum terlalu banyak yang namanya konten digital. Yang baru memiliki itu antara lain Dinas Perpustakaan, kemudian Institut Agama Islam Negeri Parepare, kemudian ada beberapa sekolah yang sudah memanfaatkan konten-konten digital. Nah, ke depan ini kita sudah menjalin kerjasama dengan Kominfo. Saya sudah komunikasikan beberapa hari yang lalu, kita akan disiapkan satu web supaya masyarakat dan sekolah lain itu bisa mengakses konten digital yang Dinas Perpustakaan miliki. Yang sekarang ini sudah ada memang yang sudah bisa diakses melalui aplikasi Play Store, itu Epus Peduli. Itu sudah lama sebetulnya. Ada kurang lebih sekitar 400 judul dan andaikan tidak kita kena refocusing tahun kemarin dan tahun ini ya mungkin konten digital itu akan ribuan, ya sudah memasuki angka ribuan. Cuman persoalannya 2 tahun terakhir ini kita kena refocusing, jadi mau tidak mau anggaran yang dianggap tidak terlalu penting untuk bagi suatu instansi itu ditunda dulu. Kemudian yang kedua, inilah perannya mungkin melalui kesempatan ini saya mengharapkan kepada masing-masing sekolah ataupun pihak-pihak lain yang punya dan berkepentingan dengan perpustakaan, mari kita belajar. Bias daripada kegiatan yang dilakukan SMK Negeri 2 ini akan bermanfaat kepada masyarakat sekitar, sekolah-sekolah lain yang ada. Cuman persoalannya di Parepare saya lihat kondisi mau belajar itu yang kurang. Kondisi mau belajar itu kepada kepala sekolah daerahnya yang loss of learning. Nah, kondisi mau belajar kepada sesuatu yang kita anggap lebih baik itu sangat kurang. Saya tidak tahu apakah mereka punya ego masing-masing mengatakan bahwa saya mungkin lebih baik daripada itu, padahal ini sudah terbukti. Kalau mau belajar tentang perpustakaan sekolah khususnya pada tingkat SLTA, silahkan ke SMK 2. Karena di sana kita sudah olah buku dengan baik, konten digitalnya sudah siap, melalui literasi digital itu mereka sudah ada. Kemudian sistem otomasi yang dilakukan sudah berbasis aplikasi. Dan pemilahan buku yang ada di SMK sudah kita pisahkan dengan baik antara buku paket dengan buku koleksi umum, itu kita sudah lihat. Jadi kalau mau belajar tentang perpustakaan SLTA
silahkan datang ke SMK 2. Saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di SMK 2 itu bisa memberikan penjelasan. Yang kedua, sebagai motivasi juga kepada teman-teman pihak sekolah, silahkan apabila ingin mengadakan kerjasama dengan pihak kami atau pihak SMK yang sudah punya nama di tingkat provinsi, ya silahkan adakan perjanjian kerjasama, karena ini akan terbuka ruang bagi perpustakaan-perpustakaan lain supaya perpustakaannya itu minimal sama. Karena kami anggap perpustakaan SMK 2 ini sudah memenuhi syarat standar secara nasional berdasarkan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 12 tahun 2017. Itu sudah ada. Jadi kalau mau belajar bagaimana mengelola, bagaimana perpustakaan itu bisa maju, silahkan ke SMK 2. Terus yang selanjutnya, di era sekarang ini, ya mungkin seperti yang saya sudah katakan tadi, konten digital ini yang harus lebih diutamakan. Kenapa? Karena konten digital ini banyak sekali manfaatnya. Anda tidak perlu kemana, cukup mengakses lewat internet sepanjang ada kuotanya, atau carilah jaringan wifi yang ada. Cuman persoalannya, kendala bagi kita, banyak juga orang yang tidak senang dengan konten digital itu. Ya, saya kurang tahu apakah motivasinya memang kurang, ataukah minat ya, sudah lebih ke arah game online saja. Ya, kebanyakan sekarang seperti itu. Padahal setiap tahun melalui Perpustakaan Nasional ada yang namanya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, itu IPLM. IPLM ini setiap tahun dilaksanakan bagaimana melihat budaya literasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, tahun kemarin itu Parepare memiliki angka hanya sekitar 16%. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat itu tahun 2019. Tapi untuk tahun 2020 itu belum keluar. Karena yang mengadakan survei secara langsung adalah pihak Perpustakaan Nasional. Kita sendiri hanya sebatas menyebarkan kuesioner, dan angkanya itu dari 2019 tadinya 33% naik menjadi 41%. Itu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Itu tolak ukurnya jelas. Jangan kebanyakan saya lihat masyarakat ya, rajin membaca, seperti yang sering saya sampaikan, rajin membaca. Tapi apa yang dibaca? Baca status. Iya, padahal yang diharapkan adalah konten-konten yang bermanfaat. Kita melalui kesempatan ini, saya mungkin bertanya, sepakatkah kita bahwa buku itu menjadi sumber ilmu pengetahuan? Iya. Kalau kita sepakat buku adalah sumber ilmu pengetahuan, nah tempatnya buku di mana? Paling tidak salah satunya adalah di perpustakaan. Kalau orang rajin membaca, rajin menghayati apa isi dari apa yang dibaca, pasti letak buku itu pasti ada di hatinya. Kalau dua tempat ini sudah tidak ada, maka saya tidak tahu lagi buku itu mau dijadikan apa. Saya selalu berangan-angan, bermimpi bahwa ke depan ini semua jenis perpustakaan bukan lagi sebagai rumah baca, tempat buku saja yang kurang dikunjungi, tapi jadikanlah perpustakaan itu sebagai rumah berbagai macam komunitas. Karena kalau kita mengarah kepada wacana tersebut, maka tidak lain dan tidak bukan kita akan dapat menikmati perpustakaan sebagai tempat yang memberikan rasa nyaman, rasa nikmat, dan sekaligus sebagai tempat untuk melaksanakan rekreasi. Nah, itu harapan kami ke depan. Benar Bapak. Pribadi saya kalau misalnya ada waktu gitu jalan-jalan ke ibu kota gitu, kalau saya ke mall saya paling cuman masuk ke satu ke tempat buku. Jadi teman-teman juga yang mungkin ada di sekitar Lapade rumahnya mau jalan-jalan ke rumah saya boleh, saya ada beberapa buku, beberapa eksemplar, dan bukunya bukan buku paket, bukan buku pelajaran, saya punya banyak novel-novel terbaru. Saya punya dari Korea-Koreaan gitu, dan historical story juga banyak di rumah saya. Boleh dipinjam, tapi dibacanya di rumah saya. Harus dikembaliin kalau sudah dibaca. Nggak boleh dibawa, bukan dikembalikan Pak Haji, tapi bacanya di rumah saya.
saya ada sedikit tambahan ya. Siap. Begini, tadi kami jelaskan itu sampaikan tentang kondisi perpustakaan pada masa normal. Betul. Sekarang bagaimana kondisi perpustakaan untuk literasi di era digitalnya. kekinian, ya, di mana kita ada kondisi pandemik ya. Sekarang ini Pak Kadis tadi sudah menjelaskan bahwa di sekolah ini memang sudah ada konten-konten yang kita buat, ya. Guru itu harus menggunakan. Tujuannya apa? Memang perpustakaan dibuka setiap hari, tetapi kita harus batasi juga pengunjungnya, ya. Untuk lebih efektifnya, kita ada aplikasi perpustakaan, kita ada konten layanan digital, kita sudah siapkan seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu guru sekarang memang sudah era digital ini sudah tidak bisa lagi tawar-menawar tentang hal seperti itu. Yang jelasnya bahwa ada ruang yang diberikan seperti apa disampaikan tadi Pak Kas. Ada ruang yang diberikan kepada kita semua, ya, kepada kita semua terhadap penggunaan perpustakaan, baik secara manual maupun secara digital. Saya juga sampaikan kemarin kami menandatangani MOU ya. Saya bersyukur Bapak Rektor ya, Bapak Rektor Unpar langsung merespon penandatanganan MOU pengembangan perpustakaan secara berkelanjutan. Ya, Bapak Rektor kemarin. Kemudian dari pihak sekolah lain kami juga menandatangani kerjasama dengan Kepala SMK Negeri 3 Parepare, kemudian Kepala SMK DDI, ya, Kepala SMK Muhammadiyah, ya. Itu untuk sementara dulu kita berikan, ya. Kenapa? Kita mau ada multi efek ya, ada multi efek secara timbal balik tentang penggunaan dan pengembangan perpustakaan. Ya, untuk sementara kami mencoba menjalin kerjasama dulu dengan sekolah sejenis di lingkungan kejuruan ya. Kami juga kemarin alhamdulillah Pak Rektor respon, beliau langsung menghadiri penandatanganan MOU kami, ya, perpustakaan Unpar dengan SMK Negeri 2 Parepare. Itu suatu bentuk respon yang sangat luar biasa. Ya. Jadi paling tidak di sini Pak Kadis mohon izin Pak Kepala Sekolah bukan cuma untuk level sekolah menengah lanjutan atas ya, tapi saya kira semua bisa menjadikan SMK 3 tempat studi tiru. Iya. Ya, seperti itu ya. Studi tiru. Kayak saya sampaikan tadi bahwa dengan adanya penetapan dan sedikit ada sebutlah legal standing ya, bentuk-bentuk pengakuan bahwa ada standarisasi pengelolaan perpustakaan SMK 2, makanya kita harus ada multi efek ya, harus ada manfaat ya secara timbal balik, khususnya kepada sekolahan, bahkan anak, saya tidak tahu kalau SD ya, kami hanya bicara dulu jenjang SMA, SMK dulu ya. Seperti itu untuk sementara begitu ya. Oke, baik. Nah ini tapi kalau saya Pak Kadis izin, ini ada sebenarnya banyak seperti saya pribadi. Saya selalu, saya sangat makasih sebenarnya tadi. Saya mengundang untuk pemirsa yang mungkin pengen cari buku atau pengen baca buku itu ke rumah saya. Karena saya yakin banyak kok sebenarnya orang-orang yang bukunya itu banyak di rumahnya dan tidak tahu diapakan, disimpan juga di bangkas atau seperti apa. Mending kita share untuk orang-orang. Nah bagaimana ini kalau mungkin yang institusi sekolah atau apa itu mungkin jelas ya, jelas peruntukannya dan jelas mekanismenya seperti apa. Tapi kalau teman-teman di Pak Kadis yang mungkin ini membuat rumah baca di rumahnya, mungkin di kesempatan ini penting sekali untuk teman-teman apa yang mesti saya lakukan untuk bisa bekerja sama dalam perpustakaan. Karena apalagi di situasi pandemi, paling tidak kalau ada perpustakaan tiap RW, wah tertolong sekali kita. Bagaimana Pak Kadis? Ya, saya mencermati perkembangan. Saya terinspirasi dengan perpustakaan lorongnya Makassar. Oh iya betul-betul. Perpustakaan lorongnya Makassar itu setiap lorong yang mempunyai komunitas yang padat itu ada perpustakaan. Jadi melalui kesempatan ini juga teman-teman yang sudah bergabung di dalam forum komunikasi literasi itu ada kurang lebih 16 penggiat literasi yang tergabung di dalam forum komunikasi literasi Parepare. Cara yang akan kita lakukan yang pertama, ini juga mungkin sebagai inovasi yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada inovasi yang kami ciptakan itu yang namanya TABKU, TABKU, tabungan buku.
Bentuknya bagaimana? Ini kami sementara mau buat semacam kotak. Itu nanti kita akan tempatkan di titik-titik yang ramai. Jadi masyarakat yang punya buku daripada tidak dimanfaatkan, tinggal saja di lemari penuh dengan debu, apalagi dimakan rayap, silahkan bawa ke situ, ke kotak tepku itu. Yang kedua, bisa juga langsung dibawa ke Dinas Perpustakaan. Nah, donasi-donasi buku seperti inilah yang akan kita bagi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang punya keinginan membuat perpustakaan masyarakat. Untuk sementara Dinas Perpustakaan belum ada kebijakan hibah. Karena secara aturan kita belum memenuhi syarat untuk memberikan hibah. Itu standar minimalnya adalah 30.000 judul buku. Sementara yang Dinas Perpustakaan miliki baru kurang lebih 13.700 sekian. Masih sangat kurang. Masih sangat kurang. Ya, bawah standar. Jadi kemudian donasi-donasi buku yang sudah ada itu nanti akan kita manfaatkan untuk kelompok-kelompok masyarakat yang ingin menciptakan perpustakaan masyarakat. Yang kedua, berkaitan dengan itu, sudah sekian tahun saya melakukan supervisi terhadap perpustakaan baik itu SD dan SMP. Koleksi umum mereka itu yang sangat minim. Saya tidak tahu kebijakan apa, cuman salah satu jalan yang mungkin yang saya bisa berikan pada kesempatan ini, siswa-siswa yang sudah tamat, itu diperkenankan untuk menyerahkan buku ke perpustakaan sekolahnya. Dari sesuai yang saya katakan tadi, daripada buku itu tinggal di lemari, tidak dibaca, berdebu bahkan berayap, mending sumbangkan ke perpustakaan sekolah agar perpustakaan sekolah masing-masing ini jumlah koleksi buku dari tahun ke tahun akan meningkat. Jangan itu saja. 3 tahun terakhir saya lakukan supervisi terhadap perpustakaan sekolah, saya lihat buku induknya tidak bertambah. Berarti tidak ada aktivitas untuk lakukan promosi perpustakaan. Salah satu kegiatan untuk mengadakan promosi perpustakaan malah itu tadi. Yang kedua, promosi perpustakaan salah satunya adalah menggalakkan kerjasama. Kenapa kerjasama perpustakaan ini diperlukan? Adalah untuk memberikan multi efek seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala SMK 2. Kalau kerjasama dilakukan, minimal apa yang sudah dilakukan oleh perpustakaan ini akan berimbas ke perpustakaan yang diajak kerjasama. Itu minimal. Yang kedua, dengan adanya kerjasama itu bisa saling membagi ilmu, saling bertukar informasi dan lain sebagainya. Ya paling tidak ngumpul minum kopi, makan pisang goreng, paling tidak. Yang kedua, membangun hubungan kerjasama secara bagus. Ya, artinya membangun hubungan secara emosional terhadap masing-masing perpustakaan. Itu tujuan kami ke depan, mengedepankan kerjasama di antara berbagai macam jenis perpustakaan. Yang kedua, membangun iklim yang kondusif bagi segenap perpustakaan dengan memberikan donasi kepada perpustakaan-perpustakaan yang ada, baik pada tingkat SD, SMP, SMK, bahkan sampai pada perguruan tinggi. Nilai buku yang didonasikan itu nilaikan dengan rupiah. Itulah nanti yang menjadi salah satu sumber penghasilan pihak sekolah, karena salah satu poin dari penilaian lomba perpustakaan itu adalah itu sumber pendanaan. Ya, sumber pendanaan itu barangkali. Ya. Baik, tapi kalau sedikit belum kita jeda mau izin Pak Kadis dan juga Pak Kepala Sekolah. Kalau sama-sama saya pernah pergi ke beberapa daerah dan mengunjungi langsung perpustakaannya. Saya tidak mau menyebut Jogja kalau itu sudah tidak ada tandingannya. Ya. Kita apalagi dan juga Malang itu sudah tidak ada tandingannya, begitu Malang dan Semarang. Tapi ada salah satu perpustakaan yang ada di waktu saya berkunjung ke SMP Kuta Utara di Bali. Saya ke perpustakaannya dan yang saya lihat di sana adalah bukan sekedar aktivitas orang yang masuk baca buku. Tapi sebenarnya yang saya lihat adalah, saya paling tertarik adalah para pustakawan dan pustakawatinya yang sangat kreatif dan inovatif. Personnya. Jadi sebenarnya dia punya power
untuk membuat orang masuk. Nah, bagaimana nih pengembangan skill, kemudian juga ada mungkin ada call of paper atau seperti apa gitu, Bapak Kepala Sekolah? Ya, yang betul. Kepala sekolah itu mendorong pengembangan perpustakaan. Leading sektornya ada di pustakawan. Bagaimana dia punya inovasi, kreativitas, ya, dalam rangka menata perpustakaan, memberikan suasana edukasi yang dikembangkan terhadap peserta didik. Saya bicara peserta didik ya, karena ini perpustakaan ya. Ada inovasi, ada kreativitas, ada hal-hal yang ingin dilakukan. Lahirlah suatu program. Program itulah, karena itu kita setiap tahun itu memang perpustakaan itu, para kepala perpustakaan dan perpustakaan, kita memang suruh buat program. Jadi kalau dia tidak punya perencanaan, apa yang dilakukan? Jadi ya, itu yang kita harapkan kita. Jadi saya sependapat bahwa kemajuan suatu perpustakaan, sebutlah untuk sekolahan, bukan hanya tergantung daripada kepala sekolahnya, bukan tergantung kepada kepala dinas, ya, tetapi sebagai leading sektor terdepan dalam melayani ada di pustakawan. Makanya di situ memang kita berdayakan. Salah satu bentuk pemberdayaannya adalah setiap pelatihan-pelatihan itu ada pustakawan, itu kita ikutkan mereka. Itu berapa kali kita ikutkan, walaupun kadang kita bayar. Nah, kadang kita bayar, ya mau diapa lagi? Kalau tidak begitu, tidak begitu. Kalau tidak ada inovasi, malah bukan lagi kemajuan yang diharapkan, tapi setback, lari mundur. Jadinya stagnan, sehingga tidak ada lagi kelihatan ini perpustakaan atau gudang buku. Nah, ini yang kita hindari seperti itu. Jangan ada kesan bahwa serupa tapi tak sama. Iya, ini bukan perpustakaan, ini gudang buku. Ada dua gambar, yang mana perpustakaan, yang mana gudang buku. Ini gudang buku ini, ya. Jadi melalui kesempatan ini, perkenankan menyampaikan ucapan terima kasih banyak ya kepada teman-teman saya di sekolah SMK 2, para pustakawan, teman guru. Kemarin saya bangga sedikit ya. Setelah viral baik di media sosial maupun dari mulut ke mulut, itu alumni datang menyumbang buku. Oh, itu tadi maksudnya Ya. ya. Pesannya tersampaikan. Ya, pesannya tersampaikan. Tapi kami minta buku bacaan umum, yang non paket ya. Betul. Nah, itu alumni ya, alumni. Kemudian yang kedua, guru. Dia guru menyumbang buku-buku. Ya, saya tidak tahu. Diserahkan kemarin. Kemudian ketiga, siswa yang tamat kemarin dalam bentuk perwakilan. Ternyata pesan-pesan kita sampaikan dalam rangka pengembangan perpustakaan butuh kolaborasi secara umum, masyarakat, stakeholder lainnya, pemerintah, sekolahan, alumni, ya. Ternyata pesan-pesan itu tersampaikan dan mereka bangga bahwa perpustakaan sekolahnya, perpustakaan SMK 2, alhamdulillah bisa mewakili Parepare dan masuk 6 besar dari 24 provinsi ya. Dan hari ini kalau tidak salah 24 provinsi? 23 kabupaten 23 ya? kota. Oke. 23 Kabupaten kota. 23 kabupaten kota ya, mohon maaf. Hari ini kalau tidak salah Pak Kadis ya, ada rapat penetapan 3 besar ya. Hari ini? Hari ini. Kita doakan bersama. Mudah-mudahan kita berdoa ya. Mudah-mudahan seluruh pemirsa kita berdoa, kita sudah bekerja secara maksimal. Terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Parepare atas kepercayaan yang diberikan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perpustakaan ya. Kemudian TV Peduli yang memberi sebagai media partner kami memberi efek terhadap informasi ini. Kemudian Kominfo ini ya, masuk Kominfo ya. Betul. Ah iya, termasuk Kominfo di situ dalamnya. Ini kedua kalinya dan besok itu kami akan mengundang TV Peduli ya, live dalam rangka perjanjian kerjasama MOU antara industri dalam rangka dukungan SMK untuk Badan Layanan Umum Daerah dan SMK Pusat Keunggulan. Jadi ada 2 tahun ini alhamdulillah SMK 2 Parepare itu dapat amanah besar, berat tapi mulia. Betul. Ya, satu berdasarkan SK Bapak PLT Gubernur, SMK 2 Parepare itu ditetapkan sebagai sekolah Badan Layanan Umum Daerah, BLUD. Ya, 19 sekolah, kemudian oleh Kementerian Pendidikan kami juga ditetapkan sebagai
SMK Pusat Keunggulan. Ini dalam 1-2 hari ke depan akan kami menandatangani MOU dengan mitra kami industri dalam rangka mendukung pergerakan kegiatan ini. Apa jadinya ini perpustakaan? Suatu entry point tersendiri saya, SMK. Makanya saya bersyukur. Ibaratkan sekali merangkul dayung, tujuan tercapai. Ya, ini prinsipnya bagus nih Bapak Kepala Sekolah. Kenapa? Kenapa? Karena ini SMK Pusat Keunggulan harus memberi multi efek kepada sekolah lainnya, termasuk perpustakaan. Baik. Karena intinya SMK Pusat Keunggulan itu SMK rujukan sebenarnya. Baik. Nah, apa yang dirujuk? Salah satu ada perpustakaannya bagus, salah satu. Demikian barangkali ya. Untuk kali ini mohon maaf ya. Kita jeda dulu Pak. Kita masih ada segmen selanjutnya. Oh, masih ada ya? Sabar Pak. Akhirnya udah habis. Terima banyak deh. Belum selesai. Masih banyak. Ya. Ya. Tadi senang Pak. Kenapa tadi Bapak mengatakan 1 kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui, ini gairahnya besar. Tapi kebalikannya, kenapa gairah membaca turun? Karena prinsip mereka 1 kali mendayung 2-3 hari capeknya tidak hilang. Jadi belum baca sudah males duluan gitu. Kita jeda dulu sekarang kalau bersama kami saya masih ada segmen baru. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Saya selalu excited kalau kita berbicara tentang pendidikan, buku, olahraga, dan kesehatan. Saya jadi lupa waktu, gitu. Karena ini adalah memang kebutuhan dasar kita, dan ini orang menganggap bahwa membaca itu ya main HP. Sebenarnya kita membaca loh itu, cuma mungkin sekarang kita belajar untuk mencari bacaan yang bergizi. Jadi yang bermanfaat. mulai gitu. Tapi kalau saya pribadi, sehebat-hebatnya bacaan di Android, saya masih suka buku.
tidak bisa menggantikan itu. Buku tetap menjadi rujukan saya untuk membaca banyak referensi. Baik, di segmen terakhir, Bapak Kepala Sekolah, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, bagaimana juga tadi ada banyak yang merasa memiliki dan merasa bangga dengan SMK Negeri 2 sudah menjadi salah satu pilot project perpustakaan yang ada di Sulawesi Selatan. Kita turut bersyukur dan berbangga. Bagaimana kemudian sekolah lain juga bisa ikut mengikuti jejak, paling tidak kata Pak Adi sama. Nah begitu, silakan. Kita kembali ke substansi awal manusia ya. Allah menurunkan ayat kepada Nabi, Iqra. Ya. Iqra, 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 bacalah. Nah, ini salah satu barangkali konteks pemahaman kita. Kami tidak bermaksud membanggakan diri, tapi kami mensyukuri saja yang ada. Ya, itu kerja, prinsip kami, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Itu prinsip ya. Ya. Kita tidak bisa begini kalau tidak ada dukungan dari dinas perpustakaan. Betul. Tidak ada dukungan dari seluruh stakeholder lain, ya, termasuk TV Peduli yang mempromosikan ini. Dukungan dari warga sekolah, mulai dari bapak ibu guru, pegawai, dan tidak ketinggalan anak-anak kita pengurus OSIS ya. Tadi saya sampaikan tadi kemarin ada penyerahan buku dan paket ya dari alumni ya, walaupun dia bilang ini hanya pemula dulu ya, terima kasih banyak. Juga dari bapak ibu guru kemarin, karena kita mengatakan bahwa kita ini ada kekurangan buku non paket ya, mereka menyerahkan buku secara sukarela, dan itu akan kita buatkan suatu tempat ya tersendiri. Insyaallah kita buatkan suatu tempat tersendiri sebagai apa istilahnya ya, bentuk kenangan tersendiri ya mereka. Betul. Alumni 2000 terakhir nih 2020 ini juga menyerahkan buku paket, bukan buku-buku bacaan ya. Jadi kita kalau buku paket kita cukup ya, cukup. Bahkan buku yang diberikan oleh bapak ibu guru itu ada buku referensi ya, buku paket plus buku referensi. Jadi seperti itulah harapan kami di sekolah. Kami membuka diri ya, kolaborasi siapapun terhadap demi kemajuan pendidikan secara umum. Kita tahu, saya tidak tahu hanya baca, tapi harus valid sumbernya bahwa minat baca di Sulawesi Selatan memang rendah. Ya, dan saran saya memang perlu digalakkan gerakan literasi secara masif, ya, bukan secara prinsipnya Senin Kamis ya. Nanti ada lomba, nanti ada lomba baru. Ya. Tapi bagi SMK 2 sudah lama Pak Kadis itu tidak sendiri, ya, sudah lama kita. Bayangkan 3 kali pindah ini perpustakaan yang terakhir kemarin. Sudah lama kita. Jadi terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas, pemerintah Kota Parepare, terutama sahabat-sahabat saya di sekolah ya. Tidak bisa begini tanpa kerja kita semua. Kolaborasi kegiatan menjadi suatu kata kunci dalam satu kegiatan-kegiatan. Terima kasih banyak TV Peduli atas perkenan mengundang manajemen SMK 2 hadir. Ya, nah, ingat tanggal 14 Juni pendaftaran PPDB untuk jenjang SMA SMK dimulai. Silakan menggunakan aplikasi dan datangi sekolah, ada masing-masing linknya di sini. Ya, jangan percaya calo. Betul. Jangan percaya. Bohong itu, bohong. Jangan percaya calo. Silakan kemampuan gunakan, ada sonasi, ada afirmasi, ada hafiz. Tahun ini ada hafiz ya. Iya. Bagi siswa yang bisa, calon siswa yang bisa jus, berapa jus? 5 jus. Boleh, 5 jus. Ya, sama dengan mendapatkan penghargaan internasional. Ya, ada prestasi olahraga, seni, dan itu akan menambah nilai-nilai yang ada semua. Ya, sekali lagi saya berharap ya, tahun ini alhamdulillah sekaligus menyampaikan, bukan promosi, kalau dianggap promosi tidak apa-apalah. Ya, SMK Negeri 2 Parepare ditetapkan sebagai sekolah badan layanan umum daerah. SMK Negeri 2 Parepare sebagai sekolah pusat keunggulan. Berat, makanya peminatnya banyak di sekolah. Berat tapi mulia. Mulia. Saya ingatkan khusus untuk SMK 2 Parepare, hindari, jangan pernah percaya calo. Baik.
Jadi Tidak ada untuk itu. Informasi Demikian lebih dari lanjut, kami. langsung ke SMK 2 saja. Ya. Langsung Ikuti mekanismenya bagaimana, Ya. dan tentunya akan ada sistem fit and proper test Ya. untuk bisa lulus. Lulus. Apalagi istilahnya memang untuk sekolah bonafit seperti itu tentunya ada proses penyaringan yang cukup ketat. ada ya, protapnya. Betul. Ya. 1000 yang daftar cuma diterima 600. 600. Bisa bayangkan 400 ini gimana? Jadi emang harus betul-betul bersaing secara ketat. Tapi Pak Kadis, beberapa menit lagi ini sudah lewat malah kita Ya. harus berpisah. Silakan. Jadi mengelola perpustakaan itu tidak bisa jalan sendiri. Ya. Butuh kolaborasi dari berbagai macam pihak. Contoh saya di Dinas Perpustakaan, saya tidak bisa jalan sendiri. Saya didukung dengan dua bidang lain, bidang pengembangan perpustakaan dan bidang kearsipan. Ini ketiga-tiganya harus seiring dan sejalan. Yang selanjutnya ada fungsi sekretariat. Sekretariat ini harus berfungsi membackup secara administrasi apa yang dilaksanakan oleh bidang. Olehnya itu saya ingin menekankan sekali lagi bahwa penyelenggaraan perpustakaan pada tingkat manapun itu harus dan didukung dengan mutlak didukung dengan kerjasama yang solid, kerjasama yang baik. Yang kedua, mari kita jadikan buku sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kalau buku kita sudah jadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan, maka selanjutnya jadikan perpustakaan sebagai tempat menemukan dan mendapatkan inspirasi yang baik. Ciptakanlah inspirasimu, ciptakanlah apa yang ingin kau raih ke depan melalui perpustakaan. Sebab dengan perpustakaan banyak hal yang bernilai positif yang kita raih dan kita dapatkan. Itu saja barangkali. Baik, luar biasa. Kalau saya mau mengutip sedikit banyak quote-quote tentang buku, kalau mau cari teman sejati, bacalah buku. Ya. Kenapa? Kamu akan mendapat banyak nasihat dengan buku. Kamu akan banyak mendapatkan advice, saran, dan juga kritik yang membangun, bahkan yang paling sakit pun kamu bisa dapatkan dari buku. Dan buku itu sahabat sejati. Kenapa saya bilang ketika kamu bercerita dan dengan buku mendapatkan referensi, percaya dia tidak akan cerita kemana-mana. Dia akan cerita, kamu baca aja gitu, oh saya seperti ini. Dia tutup buku itu, bakal rahasiamu juga akan tersimpan bersama Ya, buku itu. rahasia tersimpan. Tersimpan di buku. Dan baca bukumu, buka bukumu, open your book, open your mind, jangan biarkan dia berdebu. Dan kalau punya perpustakaan umum, perpustakaan khusus di rumah, private library, bikinkan stempel, bikinkan ini Iya. kode ya, seperti punya saya tahu nih kalau ada yang pindah. Jadi bikinkan kode. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, saya mewakili masyarakat Kota Parepare pencinta buku mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih kami kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mewakafkan waktu, ilmu, pikirannya untuk lebih menggeliatkan literasi khususnya perpustakaan. Tidak banyak loh orang yang punya ide cemerlang seperti Bapak. Jadi semoga ya Bapak sehat-sehat terus Pak ya. Kasih banyak. Dan ide-idenya selalu tercurah Alhamdulillah, untuk, makasih banyak. pendidikan dan juga buku-buku yang ada di Kota Parepare. Bapak Kadis, terima kasih banyak sudah gabung bersama kami. Bapak Kepala Bidang Layanan Penyuluh dari Perpustakaan, terima kasih. Jangan sampai sakit, harus selalu sehat. Insya Allah. Dan terima kasih sudah memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Ya. Kota Parepare. Ya, saya harus undur diri dari hadapan Anda, saudara. Insya Allah dua narasumber saya luar biasa akan saya hadirkan kembali di kesempatan yang lain, karena saya masih ada ingin bertemu dan bersilaturahim dengan kedua narasumber saya yang hebat kali ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.